yang semua yuk bangkit berdiri saudara, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorakan haleluya. Kecewa dan malu
Saudara silahkan duduk terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Karena kasih Tuhan luar biasa ya, kita bisa berkumpul malam hari ini yang pastinya untuk mengenang perjalanan pelayanan dari almarhum Bapak Budi. Dan pujiannya yang luar biasa, kurang lebih berapa bulan kita pelajari ya Pak De ya. Ini memberkati kita yang pastinya jemaat-jemaat dari Gen Permata Niaga malam hari ini yang hadir. Mungkin cuaca tadi tuh sempat tidak baik, sempat hujan di beberapa wilayah, tapi semangat jemaat GPN luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua malam hari ini. Terus kita mau gimana Pak De malam hari ini? Ya, hari ini kita mempersembahkan sebuah acara penghormatan dan kenangan khusus tribute untuk Bapak Pendeta Budianto Gunawan. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Seorang gembala, sahabat, dan teladan dalam pelayanan yang telah lebih dahulu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Nanti 26 Desember genap 1 tahun, kita nggak pernah lupa karena baru saja kita Natal di tempat ini. Setelah Natal ternyata Bapak check out, haleluya. Tuhan luar biasa. Melalui acara ini kita ingin mengenang, bahkan bukan hanya mengenang, tapi kita akan lebih lagi mengenal karya dan pelayanannya. Saudara, kalau orang sudah pergi, apa sih yang dikenang? Karyanya. Setuju saudara? Karyanya. Banyak album yang sudah diterbitkan, yang sudah ditulis oleh gembala kita di tempat ini. Kita hanya ambil beberapa, itu pun ternyata sulit sekali. Sulit sekali. Tapi puji Tuhan kalau malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kita bisa mengenang lebih lagi gembala kita dan juga kasih ketulusan dan semangat yang telah beliau wariskan menjadi kenangan buat kita semuanya. Amin Pak De. Nah, dalam setiap langkah pelayanannya Pak Budi, tentunya beliau telah menaburkan kasih, benih firman Tuhan tentunya yang menyalakan spirit kita semua tentunya, dan juga semangat kita semua dalam mengiring Tuhan. Dan tentunya Pak Budi banyak menulis lagu-lagu, cerita perjalanan hidupnya yang dituangkan ke dalam lagu-lagunya yang akan kita nyanyikan hari ini juga. Nah, seperti lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, yaitu Perjalanan Hidup. Lagu ini ditulis oleh Pak Budi, menceritakan pengalaman hidupnya dalam mengiring Tuhan, dan di mana ketika seseorang yang mengejar segala sesuatu yang semu, maka dia tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah menemukan suatu kebahagiaan. Yang ada itu rasa kehampaan yang menyelimuti hidupnya. Nah, karena apa? Karena kita tidak pernah merasakan kecukupan gitu. Dan sampai suatu waktu Pak Budi mendengar suara Tuhan memanggil beliau, dan ia mulai mengikuti suara Tuhan itu, dan disitulah baru ia mendapatkan sebuah kepuasan serta mendapatkan pengharapan yang dicari selama ini. Karena Tuhan ialah air hidup dan jalan ke surga untuk hidup yang kekal. Amin Bapak dan Ibu semua. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video berisi kesan dan pesan dari para pengerja. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kami bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar gereja ini. Di dalam gereja ini kami bisa merasakan pertumbuhan rohani dan karakter. Menurut saya Pak Budi itu orang yang konsisten dalam setiap perkataannya, konsisten dalam setiap pengajaran-pengajarannya. Kadang-kadang orang tidak berasa kalau sebenarnya Pak Budi itu nggak pernah berubah gitu loh. Lagu-lagunya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Lagu ciptaan Pak Budi yang kami sukai dan menjadi berkat buat keluarga kami adalah Bapakku Perlu Jamahan Tanganmu. Dan Pak Budi juga orang yang sabar melihat perubahan anak-anak rohaninya. Mungkin anak-anak rohaninya ada yang berbuat salah gitu ya, atau gagal, tapi dia tuh bisa konsisten terus menunggu perubahan yang baik gitu, pertobatan dari anak-anak rohaninya. Hal lain yang saya rindukan adalah setelah kita selesai rekaman lagu-lagu yang beliau ciptakan, biasanya beliau tanya, Riz gimana style musiknya dan lain-lain gitu. Yang saya rasa
saya bersyukur banget bisa mengenal beliau sebagai gembala kami. Beliau mempunyai talenta yang luar biasa dalam hal musik juga, dan dengan adanya acara yang saat ini sedang berjalan, saya berharap karya-karya beliau bisa kita kenang selalu dan bisa menjadi berkat buat sesama. Dan saya mengapresiasi terkhusus untuk teman-teman pelayanan, teman-teman musik yang sudah berusaha sedemikian rupa untuk menyuguhkan karya beliau dengan aransemen-aransemen yang luar biasa. Semoga acara ini bisa menjadi berkat, saluran berkat untuk sesama kita anak-anak Tuhan dalam lingkup gereja GPN, Narita dan WTC, serta orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.
membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan
Tuhan, Bapak dan Ibu, kalau tadi kita boleh mendengarkan 3 lagu lagi yang sudah diciptakan oleh Pak Budi. Yang pertama tadi ada Pengakuanku ya Pak Ade. Pengakuanku, itu lagu ini tuh menceritakan tentang pengakuan Pak Budi selama mengikuti Tuhan. Di mana ketika beliau mulai menjauh dari Tuhan, susah dan pencobaan mulai menghadang hidupnya. Tetapi ketika beliau berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Dan lagu ini juga menceritakan Tuhan tetap sabar, menanti dengan penuh kasih agar anaknya kembali. Tidak memandang berapa kali anaknya berpaling menjauh daripada Tuhan. Amin. Nah, lagu yang kedua tadi, lagu yang kita nyanyikan setelah Pengakuanku itu ada judulnya adalah Bila Kau Merasakan. Ini latar belakang lagu ini ialah menceritakan bila kita mulai merasa lemah, kita mulai merasa tidak berdaya, kita boleh atau dapat berseru dan berlutut kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Dalam lagu ini juga kita diingatkan agar tetap melekat kepada Tuhan karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan pujian dari Batu Karang yang dibuat Batu Karang yang Teguh dari Pak Budi. Lagu ini ditulis Pak Budi pada tahun 2020 ketika seluruh dunia dilanda pandemi. Lagu ini yang sering dinyanyikan Pak Budi ketika Pak Budi juga terkena COVID. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh, tempat kita berlindung dari segala bahaya. Yang membuat kita mampu berdiri di tengah badai dunia ini. Amin. Dan saudara, kalau malam ini acara ada itu menyatukan kita semua. Yang merasakan katakan amin saudara. Kita boleh bersatu sama-sama karena kita cinta. Dan kalau saat ini estafet pengembalaan dilanjutkan sama Ibu Deki, saya percaya kita terus support, kita mendukung saudara. Kalau boleh cerita sedikit, kita yang melayani pun tadinya itu banyak halangan. Ada yang ini nggak bisa, ini cancel. Tapi di akhir-akhir ini saya bisa. Wow saudara, mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Seharusnya malam ini pun saya pribadi ada schedule meeting saudara dengan pimpinan, tapi saya mencoba untuk ngobrol dari hati ke hati. Saya bilang saya mau hadir di acara ini dan Tuhan kasih dengan Bu Deki bantu doa, Coach Jos bantu doa dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, kita siapkan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik saudara untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita menabur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenang, mengingat karya dari almarhum Gembala kami, Bapak Pendeta Budianto Gunawan. Malam ini Tuhan di tengah-tengah kami boleh bersukacita, kami boleh mengenang semua yang dikerjakan Tuhan. Kami akan menabur untuk pekerjaan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan ini kami melanjutkan legasi dari semua yang sudah diwariskan atas setiap kami. Karena kami menabur dengan sukacita karena kami cinta Engkau. Yang sukacita menabur sama-sama katakan. Amin. Amin.
mujizat yang masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata.
dahsyat urapanmu. Tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang mendekat, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, "Tentulah Kau Yesus Tuhanku yang setia." Bila cobaan datang menyerang, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, "Tentulah Kau Yesus Tuhanku yang setia." Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang Ya, ya shalom semuanya. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini menghadiri acara ini. Saya peringatkan bahwa acara ini bukan memperingati kematian kematian Pak Budianto selama 1 tahun, bukan ya. Nanti saya dimarahi, bukan, orang mati tidak akan diperingati. Dia setahunnya baru nanti tanggal 26 Desember ya. Saya mengucapkan secara pribadi dan atas nama keluarga terima kasih untuk para pemusik WL Singer. Mereka hampir 3 bulan mempersiapkan acara ini. Terima kasih banyak ya. Semuanya saya tahu ya. Lagunya Pak Budi itu enggak gampang, dinyanyikan enggak gampang ya. Tapi anak-anak musik WL Singer semuanya dengan semangat sukacita, latihan pulang kerja malam capek-capek tetap latihan. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pendoa, pengerja, jemaat 3 gereja yang mendukung di dalam doa sehingga acara ini berjalan dengan lancar semuanya karena kemurahan Tuhan saja ya.
saya disuruh memberi kesan bagaimana selama saya hidup berumah tangga dengan suami saya. Ya, saya dengan Pak Budi berumah tangga 42 tahun. Ya, cukup lama. Saya melihat selama saya menjadi istrinya, saya akui dia seorang suami yang baik. Pertama kali yang baik Tuhan Yesus. Yang kedua adalah dia suami saya yang baik. Ya, dia cinta sekali kepada keluarga dan anak-anaknya. Dia tidak pernah marah. Marah ya biasa, tapi tidak sampai marahnya itu meledak ya. Bapak Ibu kan tahu dia karakternya yang keras sekali ya. Tapi sebenarnya dia orangnya itu lembut, halus. Saya tahu dia siapa ya. Dan anak-anak ini tidak pernah dimarahi sama sekali. Saya heran. Tidak pernah dimarahi, dibentak-bentak, bahkan dipukul tidak pernah ya. Saya selama menjadi istrinya, perjalanan hidup bersama dengan dia seorang yang ulet, betul-betul yang ulet gigi di dalam segala hal. Baik di dalam pekerjaan sekuler sampai dia menyerahkan hidupnya melayani. Ya, cuma dia akan marah kalau pelayanan di dalam gereja yang dia gembalakan itu diusik sama orang. Dia itu paling marah, dia paling tidak bisa di dalam hal ini. Ya, kalau yang lain itu tidak seberapa dihiraukan, tapi untuk pekerjaan Tuhan dia akan marah. Ya, dia paling suka mencipta lagu. Hidupnya sehari-hari di rumah itu mencipta lagu dan menulis firman Tuhan, terutama seminar. Dia paling suka seminar. Dia selalu ngomong gini, saya itu kepengen nanti kelak ada orang yang bisa meneruskan keinginan saya mengajar. Itu keinginan dia. Mengajar dari 3 gereja ini muncul anak-anaknya yang meneruskan keinginan talentanya dia mengajar main musik itu ya. Selama saya 10 bulan ini ditinggal suami saya, mungkin kalian tidak percaya. Saya tidak pernah kesepian. Saya tidak pernah merasa ditinggalkan. Sungguh saya tidak. Karena saya tahu setiap saya butuh apa Tuhan Yesus itu hadir. Tuhan Yesus itu selalu hadir dan ada buat saya. Dan saya melihat suami saya itu seolah-olah masih ada bersama dengan saya sampai detik ini. Dan puji Tuhan ya, kenapa saya tidak kesepian? Saya punya anak-anak yang mencintai saya. Anak Yosua, Teres, Rapa, cucu saya, Abraham, Loren, juga Gwen yang senantiasa ada sama saya. Jadi saya tidak pernah kesepian di dalam hal ini. Sungguh hidup ini kalau kita betul-betul pasrah menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika seseorang yang kita cintai meninggalkan kita, kita tidak akan merasa kehilangan karena saya merasa dia selalu ada bersama dengan saya. Ya, jadi saya rindu gini. Ini adalah gereja, ini milik Tuhan, memangnya milik Tuhan ya, kita harus tahu. Dan cita-cita dia itu, suami saya Pak Budianto, kepingin ada dari anak-anaknya semuanya itu yang mewariskan semuanya. Yuk kita pelihara gereja ini. Kita yang tetap tinggal di sini, mari kita sama-sama bersatu sehati, saling mengasihi. Supaya gereja ini yang ditinggalkan oleh Pak Budianto itu, yang Tuhan serahkan dulunya kepada dia itu tetap bisa berjalan dengan lenggang terus ya. Semuanya, suatu saat saya rindu. Ya, semuanya muncul hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam gereja ini. Amin. Ya, terima kasih untuk segalanya yang selama ini, dan saya juga tidak pernah merasa kesepian karena ada kalian semua di 3 gereja ini. Saya mencintai kalian semua, jadi saya tidak pernah kesepian karena setiap saya butuh kalian, saya butuh apa, kalian ada untuk saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita yang ingin memperingati hampir setahunnya kepergian dari Bapak rohani kita, Pak Budianto, yang
menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan kesan dan pesan tentang Bapak Pendeta Budianto Gunawan. Secara pribadi saya tidak pernah merasakan bahwa beliau adalah manggil Bapak, tapi saya sering memanggil dia Babe. Pak Budianto Gunawan adalah seorang yang mempunyai karakter yang kuat. Mentor saya yang sangat baik dan tegas. Dia tidak neko-neko, baik, pintar. Kita tahu memang tampang beliau adalah seperti singa dari Yehuda. Tapi hatinya sebetulnya adalah hati Hello Kitty, Bapak Ibu. Beliau itu adalah orang yang mempunyai prinsip. Dan saya belajar balik lagi dari cara dia berpikir, cara dia berbicara, cara beliau juga dia memimpin. Dengan prinsip dia yang kuat, itu pun juga yang bisa membawa kita sampai sekarang gerejanya, terutama kepada firman Tuhan. Di tahun 2004 pada saat SOM di Motherland ya, beliau mengajar tentang Holy Spirit. Di dalam pelayanan beliau, saya melihat kuasa Tuhan luar biasa bekerja. Mujizat yang Tuhan lakukan atasnya, pelepasan, Tuhan bekerja dengan luar biasa atas pelayanan hambanya. Walaupun pelayanan hambanya itu tidak mulus. Saya disebut anak yang sulung dan terus terang saja banyak warisan yang diberikan. Jangan bilang Joshua ya. Jadi warisan yang luar biasa Bapak Ibu. Secara pribadi sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan kadang-kadang di luar apa yang kita mengerti selama ini. Jadi banyak hal yang disingkapkan selama beliau hidup. Kebenaran firman Tuhan yang dilakukannya, direnungkannya secara mendalam. Dan itu dibagikan kepada kami pada waktu itu anak-anak rohaninya. Tuhan kasih kecerdasan yang begitu luar biasa untuk beliau. Kamu harus mempunyai pola pikir yang integrated, holistik, dan strategik. Itu memang salah satu yang saya sampai sekarang itu ingat kata-kata beliau. Memang terdengar agak sedikit akademis, tapi melalui hal itu saya diajarkan sama beliau bagaimana cara berpikir yang baik. Banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang dilawat oleh Tuhan Yesus. Setelah itu beberapa tahun kemudian Tuhan percayakan beliau untuk menggembalakan sebuah gereja dan berlanjut untuk gereja kedua dan ketiga. Dan saya bersyukur saya melihat Tuhan terus menyertai. Tuhan memberikan yang terbaik. Melalui seminar-seminar yang diberikan oleh Pak Budi ya. Kalau habis seminar aja Pak Budi langsung telepon saya, mentor. Gimana Bu Yuli? Ada yang mau ditanya lagi enggak gitu kan? Aduh saya seneng banget. Pengajaran beliau memang tidak mudah secara manusia untuk diterima awal-awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu semuanya itu akan terkonfirmasi. Saya ingat sekali pengajaran yang terakhir itu yang mengenai Tuhan keras, 8 tahun kemudian baru terkonfirmasi. Melalui pengembalaan yang diberikan Pak Budi, membuat iman saya hari lepas hari boleh bertumbuh ya. Saya semakin hari semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lewat pergumulan, persoalan yang saya hadapi, saya kuat menghadapi hidup ini karena Tuhan memakai hambanya Pak Budi yang memberikan saya kekuatan untuk saya kuat menjalani hidup ini. Dari lagu-lagu yang selama ini kita dengar secara eksklusif, dan itu membuat hal secara pribadi kepada saya untuk semakin mendekatkan diri, semakin ikut dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Tuhan percayakan karunia-karunia pengajaran, banyak hal yang Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Tuhan singkapkan atas beliau, kepercayaan Tuhan luar biasa atasnya. Dan saya bersyukur dia sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan luar biasa dalam kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Yuk kita terus ikuti teladan beliau. Biarlah sisa hidup kita sampai akhir hidup kita terus setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya suka ngobrol ke teman-teman kalau kita ini di dalamnya ini tulang gitu ya saudara. Tapi kalau almarhum itu saya nyebutnya itu metal, logam karena nggak pernah ada capeknya. Saudara ingat 6 kali ibadah loh saudara tempat ini. Selalu beliau kuat.
turun masih ngajak ngobrol. Selalu, ini kalau ini gimana? Ini tahu nggak? Saya cuma, iya Pak, iya. Karena nggak tahu. Terlalu jauh pengertiannya, terlalu jauh. Tapi itulah beliau. Yang saya bikin, kenapa perginya tiba-tiba gitu. Tapi nggak tiba-tiba loh saudara. Kalau saudara perhatikan, dari awal Pak Budi pelayanan kemanapun ada yang mengiringin Koko Abraham. Mungkin sekalian driver. Nggak tahu Ko Joshua-nya kemana. Tetapi saudara tahu sejak sebelum pandemi Ko Joshua sudah tampil di sini mengurusi semuanya. Gereja ini semuanya nggak ada kegiatan karena COVID. Kita tapping. Yang ngurusin semuanya Ko Joshua. Sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik. Jadi kayaknya beliau pergi itu udah ready semua kak, udah settle. Jadi nggak ada beban gitu, nggak ada beban. Saya selalu luar biasa ya Tuhan itu ya. Bisa pas momennya. Ko Joshua udah siap sekarang ngurusin semuanya. Kalau kita boleh ibadah di tempat ini dengan baik, dengan lancar. Ada orang-orang yang mungkin tidak tampil di sini. Tapi menyiapkan semuanya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita sedang. Saya lupa di malam yang keberapa di Buntek Bio. Waktu saya datang juga Budeki langsung bilang, doa noyo. Siap. Tadi Bunda telepon di Jepang ya Bu, waktu itu posisi pemimpin ya di Jepang ya waktu Pak Budi meninggal. Sampaikan rasa empati, langsung bilang gini, Cik Deki, pokoknya Cik Deki yang nerusin. Nggak iso Bu, nggak iso, nggak bisa. Itu yang beliau juga sampaikan ke saya. Nggak ada seperti Pak Budi, Budeki. Pasti Tuhan akan berikan hikmat, marifat supaya gereja ini tetap ada. Saya pasti support, kita semua pasti support. Saudara, malam ini acara sampai loh. Koko Aris bikin aransemen lagu ini. Koko Abi lagu yang ini. Koko Edo lagu yang ini. Abang Poltak lagu yang ini. Koko Abraham lagu yang ini. Betapa mereka semuanya cinta Tuhan melalui gereja ini. Ini gereja menyatukan. Saya percaya ini lagu yang akan menutup, yang pasti familiar tengah-tengah kita. Bapa, kami perlu curahan kuasa-Mu. Ini lagu setiap kali Pak Budi habis khotbah akan mengurapi kita semuanya. Saudara mau berdiri, mau duduk silakan. Kita sama-sama akan naikkan pujian ini. Curahkan
siapkan setiap kita. Mari angkat kedua tangan kita. Sebentar kita akan menerima pengurapan. Tuhan curahkan sekarang ini, Tuhan penuhi aku, penuhi hidup kami, yang sudah siap diurapi dengan tertib maju satu-satu ke depan, yang sudah siap diurapi. Yesus, Yesus, Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, mengalir penuhi kami, mengalir rapamu, kuasamu, kuasamu Tuhan. Saudara tetap dalam hadirat yang siap diurapi langsung nikmati dia di tempat ini. Yesus, Yesus.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sampai lambaikan kedua tangan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorak. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau hadir, Engkau mengurapi, menjamah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya untuk Engkau saja, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya yang sudah melayani. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami pulang penuh dengan sukacita. Kami percaya malam hari ini kami sudah menerima pengurapan dan mujizat dari Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.